Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bergabung dalam pembelajaran daring kali ini. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Muhammad Riki Rinaldi, salah satu mahasiswa praktek pengalaman lapangan dari Universitas Negeri Malang yang bertepatan pada pertemuan kali ini menggantikan peran daripada guru kalian, yaitu Bapak Mei Vivi, untuk mengajar kalian mata pelajaran gambar teknik. Baik, sebelumnya kakak berpesan kepada kalian untuk selalu mentaati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, langsung saja pada semester 2 kali ini kalian ada 3 fokus pencapaian pembelajaran. Di sini yang pertama KD 3.7 yaitu gambar proyeksi ortogonal kuadran 1 dan kuadran 3. Terus ada KD 3.8 yaitu gambar potongan. 3.9 yaitu pemberian ukuran pada gambar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang KD 3.7 yaitu gambar proyeksi ortogonal. Untuk fokus materi kita itu ada 2. Yang pertama penjelasan gambar proyeksi ortogonal dan yang kedua jenis gambar proyeksi ortogonal. Oke, langsung saja kita masuk ke konsep pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita mempunyai sebuah permasalahan pada sebuah benda kerja. Benda kerja ini masih berupa bentuk 3 dimensi. Akan tetapi kita disuruh untuk menggambarnya dalam sebuah kertas gambar atau bidang datar. Bagaimanakah caranya? Kita akan mengetahuinya dengan belajar gambar proyeksi ortogonal. Oke, langsung saja kita masuk ke poin materi yang pertama, yaitu penjelasan tentang gambar proyeksi ortogonal. Apa sih yang dimaksud dengan proyeksi ortogonal? Proyeksi ortogonal merupakan gambaran dari suatu objek nyata atau rancangan berbentuk 2 dimensi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus dan sejajar dengan proyektornya. Proyektor di sini adalah garis yang menggambarkan suatu objek terhadap bidang proyeksinya. Lalu apa fungsi dari proyeksi ortogonal? Fungsi dari proyeksi ortogonal adalah penggambaran benda 3 dimensi menjadi bidang datar atau bidang 2 dimensi. Penggambaran tersebut dipergunakan untuk memberikan informasi yang lengkap dan tepat dari suatu benda 3 dimensi. Berdasarkan benda yang diproyeksikan, proyeksi ortogonal dibagi menjadi beberapa proyeksi. Berikut merupakan proyeksi ortogonal berdasarkan benda yang akan diproyeksikan. Yang pertama ada proyeksi ortogonal dari sebuah titik. Di sini ada titik A. Lalu diproyeksikan terhadap bidang proyeksi ini, maka kita mendapatkan titik A yang sejajar dengan titik A yang asli. Baik, yang kedua proyeksi ortogonal dari sebuah garis. Di sini kita contohkan dengan garis AB. Maka kita proyeksikan sejajar atau tegak lurus dengan bidang proyeksinya, maka kita juga akan mendapatkan proyeksi garis AB. Yang ketiga ada proyeksi ortogonal dari sebuah bidang. Di sini ada sebuah bidang ABCD, terus diproyeksikan tegak lurus terhadap bidang proyeksi, maka kita mendapatkan bentuk yang sama dengan bidang tersebut. Yang keempat, proyeksi ortogonal dari bangun ruang. Nah, di sini ada sebuah benda berbentuk kubus, terus
diproyeksikan tegak lurus atau sejajar dengan bidang proyeksinya, maka kita dapat melihat dari satu pandangan saja. Di sini dapat diproyeksikan sebuah kotak saja. Lanjut, kita masuk ke konsep dasar dari proyeksi. Yang pertama ada macam-macam pandangan, dan yang kedua ada bidang-bidang proyeksi. Nah, untuk macam-macam pandangan, untuk memberikan informasi lengkap suatu benda 3 dimensi dengan gambar proyeksi ortogonal biasanya memerlukan lebih dari satu bidang proyeksi. Di sini contohnya ada sebuah benda, lalu kita lihat dari pandangan depan, belakang, atas, bawah, terus dari pandangan kanan, dan juga ada pandangan kiri. Nah, pada proyeksi ortogonal itu terdapat 3 sudut pandangan yang utama, yaitu pandangan depan, pandangan atas, dan juga pandangan samping kanan. Oke, yang kedua ada bidang-bidang proyeksi. Nah, suatu ruang di sini dibagi menjadi 4 bagian yang dibatasi oleh bidang depan. Ini ada bidang depan, lalu dibatasi juga dengan bidang horizontal dan bidang vertikal. Ruang yang dibatasi tersebut itu dikenal dengan sebutan kuadran. Nah, untuk penempatan sebuah benda ini, jika benda ini terletak di atas daripada bidang horizontal dan di sebelah kanan daripada bidang vertikal, maka benda ini termasuk ke dalam kuadran 1. Nah, sedangkan benda ini di atas bidang horizontal dan di sebelah kiri daripada bidang vertikal itu termasuk ke dalam kuadran 2. Lanjut, jika benda ini terletak di bagian bawah bidang horizontal dan di sebelah kiri daripada bidang vertikal, maka benda ini termasuk ke dalam kuadran 3. Selanjutnya, jika benda ini masih di bawah bidang horizontal dan di sebelah kanan daripada bidang vertikal, maka benda ini termasuk ke dalam kuadran 4. Kita masuk ke jenis gambar proyeksi ortogonal. Secara umum, proyeksi ortogonal dibagi menjadi 2 jenis, yaitu proyeksi Eropa atau termasuk dalam kuadran 1 dan proyeksi Amerika kuadran 3. Oke, proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika merupakan proyeksi yang letak bidangnya itu sama dengan pandangannya. Bidang-bidang horizontal dan vertikal untuk proyeksi di kuadran 3 atau proyeksi Amerika yang telah dibuka itu sebagai berikut. Nah, di sini kita mendapatkan bidang depan atau dalam pandangan itu pandangan depan, lalu kita tarik ke atas, maka kita didapatkan pandangan atas daripada benda yang kita gambar. Terus untuk pandangan samping kanan kita letakkan juga di sebelah kanan dari pandangan depan. Nah, untuk penggambarannya itu secara singkat, jadi kita menggambar terlebih dahulu gambar pandangan depan, lalu kita tarik garis tipis ke atas dengan memproyeksikan pandangan atas, maka kita mendapatkan pandangan atas. Lalu untuk pandangan sampingnya itu pandangan depan ditarik garis tipis ke samping kanan, maka kita mendapatkan pandangan daripada samping kanan benda yang kita gambar. Nah, oke, lanjut. Yang kedua, proyeksi Eropa. Pada proyeksi Eropa atau proyeksi kuadran 1, itu penempatan pandangan samping kanannya berada di sebelah kiri. Nih, kita lihat bahwa pandangan kanannya itu diproyeksikan ke sebelah kiri daripada benda. Lalu, untuk pandangan atasnya diletakkan di sebelah bawah dari pandangan depan. Nah, untuk pandangannya kita lihat sebagai berikut. Nah,
Di sini kita mendapatkan pandangan depan dari benda yang kita gambar. Lalu pandangan atasnya itu diletakkan di sebelah bawah daripada pandangan depannya. Lalu pandangan sebelah kanan itu diletakkan di sebelah kiri pandangan depan. Nah, untuk penggambarannya secara singkat ini ada pandangan depan, lalu untuk pandangan samping kanannya itu ditarik garis tipis, diletakkan di sebelah kiri, dan pandangan atas itu diletakkan di sebelah bawah. Jadi untuk penempatannya itu terbalik. Lanjut, ada simbol dari proyeksi Amerika dan Eropa. Untuk simbol proyeksi Amerika, di sini terdapat pandangan depan, lalu pandangan samping kanannya itu diletakkan di kanan daripada pandangan depan. Jadi dengan menggunakan perumpamaan poros kerucut. Nah, untuk proyeksi Eropa dengan poros kerucut, nah untuk pandangan depan ini letak di sebelah kanan. Untuk pandangan sampingnya, jika pandangan Amerika diletakkan di sebelah kanan, maka di simbol proyeksi Eropa itu diletakkan di sebelah kiri daripada pandangan depan. Dalam simbol proyeksi ini sudah termasuk dalam standar ISO yang telah ditetapkan untuk keduanya. Nah, untuk penggambarannya di sini untuk sudut tirusnya, untuk poros tirusnya dari pandangan sampingnya itu sebesar 30 derajat dan panjangnya ini D. Nah, untuk jarak antara pandangan samping dan pandangan depan itu 1/4 D, dan untuk diameternya yang terbesar itu ada diameter D. Nah, sebagai perumpamaan, jika di sini panjangnya 15 mm, maka diameternya juga 15 mm. Nah, untuk penempatan simbol proyeksi ditempatkan di sisi kanan bawah daripada kertas gambar atau di dalam etiket gambar. Di situ sebagai contoh ada simbol proyeksi Amerika. Hal-hal kecil yang harus diperhatikan dalam menggambar proyeksi ada 3. Yang pertama jumlah pandangan, yang kedua jenis pandangan, dan yang ketiga pemilihan pandangan. Masuk yang pertama. Nah, di sini jumlah pandangan dalam satu objek atau gambar tidak semuanya harus digambar. Misalnya di sini ada gambar untuk benda bubutan sederhana dengan satu pandangan saja itu sudah cukup untuk memberikan informasi yang jelas. Caranya dengan menampilkan diameter atau simbol diameter daripada lingkaran atau silinder. Maka kita sudah tahu bahwa benda ini adalah benda bubutan berbentuk silinder. Oke, yang kedua jenis pandangan. Kita tadi sudah mengetahui pandangan utama ialah pandangan depan, pandangan samping, dan pandangan atas. Dalam gambar kerja tidak selamanya ketiga pandangan harus ditampilkan. Ini tergantung pada rumit atau sederhananya bentuk sebuah benda. Hal terpenting dalam gambar pandangan ini harus memberikan informasi yang jelas. Lihat contoh berikut. Kedua gambar ini walaupun hanya terdiri atas satu pandangan saja dapat membedakan bentuk keduanya, yaitu dengan adanya simbol atau lambang untuk membentuk lingkaran dan berbentuk bujur sangkar. Maka sudah kita ketahui di sini jika gambar ini berbentuk poros berdiameter lingkaran dan di sini ada poros yang berbentuk bujur sangkar. Yang ketiga ada pemilihan pandangan utama. Untuk memberikan informasi yang jelas dari gambar, seharusnya kita memilih pandangan yang tepat mewakili bentuk benda. Nah, di sini ada gambar. Dari gambar ini dapat memberikan informasi berbentuk secara tepat. Dalam gambar pandangannya adalah pandangan depan dan pandangan sampingnya itu sudah mewakili benda ini. Kita sudah mendapatkan panjang,
lebar dan tinggi dari sebuah benda berbentuk bujur sangkar ini. Sedangkan ada benda yang berbentuk poros oval, maka kita juga mendapatkan untuk panjang, lebar, dan tingginya itu sudah jelas hanya dengan menggambar dua pandangan saja. Oke. Nah, sebaliknya, jika dua pandangan depan dan pandangan samping dari gambar ini belum memberikan informasi yang maksimum karena tidak bisa mencantumkan beberapa ukuran dalam dua pandangan saja. Oleh karena itu diperlukan satu pandangan lagi untuk kejelasan gambar ini, yaitu pandangan atas. Setelah dilengkapi dengan pandangan atasnya, barulah kita mendapatkan informasi bentuk yang lengkap daripada benda ini. Oke, itu saja materi yang kita pelajari kali ini. Selanjutnya penugasan untuk mengetahui kemampuan kalian dalam menerima materi yang kita pelajari kali ini. Jadi tolong untuk dicek di e-learningnya. Di situ sudah ada tugas individu. Dibaca dengan sesama dan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Ingat untuk selalu mentaati protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ketika keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.